Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz dalam video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 4, masih dengan judul bab 9 bersuci dari hadas kecil. Namun kali ini kita membahas tentang tayamum. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, setulang lagi tentang pelajaran yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, pelajaran yang minggu lalu kita membahas tentang pengertian bersuci, kemudian membahas tentang macam-macam penyebab hadas kecil, kemudian kita bahas juga kemarin tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, tata cara bersuci dari hadas kecil ada dua macam. Kemarin yang kita belajar yaitu yang pertama berwudu, dan yang kedua adalah tayamum. Nah, sedikit saya ulang untuk pembelajaran wudhu. Nah, praktek yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian langkah yang kedua berwudhu yaitu berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Ini termasuk sunnah. Kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkan lagi sebanyak 3 kali, juga sunnah. Kemudian membasuh wajah diulang sebanyak 3 kali. Membasuh wajah termasuk rukun wudhu. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, juga rukun wudhu. Kemudian mengulang 3 kali, itu adalah sunnah. Kemudian mengusap bagian dari kepala atau bagian baik itu kulit, kepala atau rambut, itu adalah rukun wudhu. Kemudian mengusap kedua telinga luar dan dalam, itu adalah sunnah wudhu. Kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, itu adalah rukun. Kemudian diulangi 3 kali adalah sunnah. Kemudian tertib atau bersusun. Nah, kemudian berdoa-doa adalah termasuk sunnah. Tertib artinya bersusun antara yang pertama sampai yang terakhir. Ingat, untuk niat wudhu yaitu terletak di bagian satu sini, bagian kita mau membasuh muka. Nah, sekarang kita belajar tentang tata cara bersuci dari hadas kecil yang kedua yaitu tayamum. Tayamum. Nah, apa itu tayamum? Tayamum adalah mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Adapun sebab-sebab kita boleh tayamum yaitu yang pertama, sakit dan tidak boleh terkena air. Yang kedua, sedang bepergian. Yang ketiga, tidak adanya air. Kemudian apa saja syarat-syarat tayamum? Yang pertama, sudah masuk waktu sholat atau mengetahui waktu sholat. Kemudian sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya. Kemudian yang ketiga, sedang berhalangan menggunakan air seperti sakit. Yang keempat,
menggunakan tanah atau debu yang suci. Adapun rukun tayamum, yang pertama adalah niat, yang kedua mengusap muka dengan debu, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu. Kemudian batalnya tayamum. Nah, cara yang membatalkan wudu itu adalah membatalkan tayamum. Artinya tayamum sama dengan wudu. Nah, kemudian melihat air sebelum sholat. Nah, kecuali karena sakit. Nah, artinya kita sudah tayamum, kemudian kita melihat air. Nah, maka tayamum kita batal. Kemudian kita harus atau wajib berwudu, menggantinya dengan wudu. Kemudian hal yang membatalkan tayamum yaitu adalah murtad. Arti murtad, keluar dari agama Islam. Nah, adapun sunnah tayamum, yang pertama membaca basmalah, yang kedua menghembuskan tanah dari kedua telapak tangan agar tanah yang di atas tangan menjadi lebih tipis. Kemudian membaca doa setelah tayamum. Kemudian praktek tayamum. Nah, silakan perhatikan tata cara urutan tayamum berikut ini. Yang pertama-tama kita membaca basmalah, kemudian berniat dalam hati, kemudian tampilkan tangan pada debu yang terdapat pada batu atau dinding atau wadah yang sudah kita ambil. Kemudian mengusap muka dengan debu atau tanah yang suci. Kemudian mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu atau tanah yang suci tadi. Kemudian berdoa setelah melaksanakan tayamum. Nah, adapun niat tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Dalam hati berniat, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, saudara, adapun rangkuman kita pada hari ini yaitu tadi bersuci atau tahara yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu artinya suci atau suci dari kotoran. Kemudian arti hadas yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Kemudian ada hadas kecil. Nah, hadas kecil yaitu keadaan seorang tidak suci supaya menjadi suci, ia harus berwudu atau tidak berhalangan. Nah, dapat dilakukan dengan tayamum. Nah, jadi hadas kecil bisa disucikan dengan cara wudu atau tayamum. Hadas kecil contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, atau kentut. Nah, soleh-solehah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bab 9 bersuci dari hadas kecil. Nah, semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustaz dan untuk kalian, bermanfaat untuk hari ini dan untuk hari yang nanti. Sama-sama kita baca hamdalah sebelum mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.